warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran PPKN. Minggu kemarin kita sudah belajar PPKN secara tatap muka dalam materi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin kehidupan yang adil dan benar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Siapa saja menjadi lembaga penegak hukum atau aparat penegak hukum? Polisi. Polisi, kedua, terus Jaksa, terus Hakim. hakim, terus sipir, ada lagi? Baca ya. acara, Pak. Pengacara. Jadi tolong dibaca materi yang kemarin sudah kita pelajari, ini tolong dibaca. Ya. Oke, kita langsung mulai saja ke materinya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Jadi melanjutkan materinya. Untuk metode pembelajarannya sama, kita masih menerapkan metode pembelajaran picture and picture, di mana kalian menyusunkan gambar. Pelajari materi ini ada dua tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, setelah mempelajari dinamika pelanggaran hukum, peserta didik mampu mengevaluasi praktik perlindungan penegakan hukum. Nah, yang akan kita pelajari adalah dinamika perlindungan hukum di Indonesia. Ini minggu kemarin ya. Masih ingat, Bapak harap kalian masih ingat, tadi sudah cukup paham. Ya. Jaksa tugasnya apa kemarin? Penuntutan. Perlu ingat tuh, jaksa tugasnya adalah melakukan penuntutan. Kalau hakim, tugasnya apa? Memberikan ini Pak, sanksi. Memberikan sanksi atau Vonis. vonis. Jadi yang menentukan vonis adalah hakim. Kalau sipir, tugasnya apa? Menjaga tahanan. Sipir menjaga tahanan. Kalau advokat, tugasnya apa? Melakukan pembelaan. Melakukan pembelaan atau pendampingan. Kalau polisi? Menyelidiki kasus Pak. Ya, menyelidiki kasus dan Kapan? penangkapan ya. Oke, hari ini kita lanjut. Materi adalah dinamika pelanggaran hukum. Pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Jadi di Indonesia, meski sudah ada aparat penegak hukum, ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum. Ya. Hal ini disebabkan yang pertama karena pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang biasa. Ini sangat berbahaya, ya. Kalau kita memiliki pola pikir bahwa kejahatan ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka kejahatan akan terus turun. Contoh pelanggaran hukum pertama di lingkungan keluarga yaitu menonton acara televisi yang tidak sesuai usia anak-anak. Jadi tidak semua acara-acara di televisi ini adalah konsumsi untuk semua orang. Tempat di lingkungan bangsa dan negara melakukan korupsi. Sampai sini paham ya? Paham. Pelanggaran hukum. Gambar pertama, apa yang dilanggar? Pelanggaran lalu lintas. Apa yang ditangani oleh KPK? Korupsi. Korupsi, ya. Pelanggaran hukum bukan? Pelanggaran hukum. Kenapa pelanggaran hukum? Mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, ya. Uang negara itu untuk rakyat, bukan untuk pribadi para pejabat. Selanjutnya, gambar 2 apa ini? Gambar kedua. Pakai helm Pak. Tidak memakai helm. Tidak memakai helm berarti melanggar aturan Lalu lintas. Aturan lalu lintas. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Pertama ada agama. Kalau agama datangnya dari mana aturannya? Keempat, terakhir, hukum. Pedoman hidup yang dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga politik suatu masyarakat. Artinya diciptakan oleh siapa? Hukum. Pemerintah. Diciptakan oleh pemerintah. Benar. Apa contoh tindakan patuh terhadap hukum pemerintah? Tertib berkendara, dilarang merampok. Kalau dilanggar maka akan ada sanksinya. Apa sanksinya? Yang bersifat tegas, nyata, memaksa, dan mengikat. Nah, sanksi bagi yang melanggar hukum negara ada apa sanksinya? Penjara. Sanksinya adalah penjara.
Hukuman di Indonesia ada dua. Pertama ada penjara, yang kedua hukuman mati. Ini tergantung kadar. Tapi ada yang beda di Indonesia. Salah satunya di Aceh. Kalau di Aceh yaitu ada yang namanya hukum jinayat. Itu dengan cara dipukul. Tapi khusus bagi yang melakukan perzinahan saja. Jadi, untuk menciptakan perlindungan penegakan hukum, semua masyarakat harus ikut andil. Tidak boleh hanya berpaku pada aparat saja. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus ikut terlibat. Nah, inilah pekerjaan yang harus kita laksanakan hari ini. Ya. Tugasnya apa yang harus kita laksanakan saat ini? Pertama, nanti kalian download di aplikasi Play Store, bisa Poster Maker atau bisa Canva, atau terserah kalian nanti aplikasi apa yang bisa mengedit foto atau membuat poster. Itu dikumpulkan melalui Google Classroom. Paham nggak? Ya, jadi dikumpulkan di Google Classroom. Ini kalian kembali mengerjakan linguistics. Jadi ada 10 soal juga yang harus kalian jawab. Nanti bagi yang mendapatkan nilai tertinggi di klasemen tertinggi, nanti juga akan mendapat hadiah, termasuk yang kemarin Bapak bayar yang minggu kemarin. Ya, linknya akan Bapak bagikan di akun Google, di WA Group. Ya, oke, siapa yang mau menyimpulkan? Pak. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ialah kita harus memahami hukum yang berlaku di Indonesia agar kita tidak melanggarnya, dan kita harus ikut menegakkan hukum dengan cara mengajak orang lain untuk selalu patuh terhadap hukum. Oke, terima kasih. Kesimpulannya ada lagi yang mau menyimpulkan? Ron, silakan untuk dipimpin baca doa, Ron. Yakni memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil hak-hak orang lain atau hak-hak rakyat. Nah, setelah tersangka ditangkap oleh KPK, selanjutnya akan dibawa ke pengadilan untuk dijatuhi. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melanggar hukum. Perkenalkan, nama saya Siti Nasara, saya dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan menerangkan tentang kasus pemerkosaan. Pemerkosaan menurut undang-undang adalah tindak persetubuhan berdasarkan ancaman atau kekerasan yang dilakukan pada perempuan yang bukan istrinya atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.